Hello, welcome back at MBC13. Apa kabar semua? Sehat-sehat? Tentunya sehat-sehat ya. Jangan lupa pakai masker jika keluar rumah dan juga siapkan hand sanitizer. Selalu ganti baju kalau sampai rumah ya. Ingat, anak, pasangan, masa depan, kita mesti sehat semua ya. Ketemu lagi di acara Something You Should Know. Kali ini kita akan ngebahas tentang Anastasia Romanov. Siapa dia? Stay tuned. Sebelumnya teman-teman yang belum subscribe, please subscribe, klik tombol subscribe, dan juga jangan lupa klik bel notifikasinya supaya tetap kita bisa memberikan yang terbaik, info-info yang terbaru dari MBC13. Judul kali ini adalah Anastasia Romanov Still Alive. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai keluarga Romanov, Tsar Nicholas, istrinya, keempat anak perempuannya dan satu anak laki-lakinya itu dibantai habis oleh tentara yang sudah disusupi oleh partai Bolshevik. Mereka dieksekusi di ruang bawah tanah. Mereka itu nggak cuma satu keluarga, tapi ada juga beberapa pembantunya, termasuk dokter keluarga. Namun setelah kejadian itu, masyarakat Rusia dan masyarakat dunia taunya mereka hanya dieksekusi aja, tapi tidak ada yang pernah tahu jasad mereka ditaruh di mana atau dikubur di mana. Tidak ada yang tahu satupun. Pada tahun 1920, di salah satu rumah sakit di Berlin, ada seorang yang mengaku bahwa dia hilang ingatan habis menyelamatkan diri dari sebuah pembantaian. Dan pada tahun 1922, si orang ini secara mengejutkan mengaku bahwa dia adalah Anastasia Romanov, yaitu putri keempat dari Tsar Nicholas II. Namun anggota kerajaan Rusia yang bertahan, yang masih ada, yang tidak ikut dalam pembantaian, itu mereka tidak percaya bahwa Anastasia masih hidup. Dan mereka menganggap bahwa yang mengaku ini adalah penipu. Baru pada saat tahun 1927, keluarga dari Tsarina adalah istri Tsar Nicholas, sebutannya untuk Queen Tsarina, saudara laki-laki Tsarina yang bernama Ernst Louis, Grand Duke of Essex, ini melakukan private investigasi. Jadi dia menyewa detektif private gitu untuk menyelidiki siapa sih ini orang yang ngaku-ngaku Anastasia Romanov. Dia masih nggak percaya. Dia dapat laporan dari detektifnya itu bahwa orang ini bukan Anastasia Romanov, melainkan Franziska Swansowska. Benar nggak ngomongnya? Ya seperti itulah. Dia itu siapa? Dia itu adalah buruh pabrik di negara Polandia yang menderita gangguan mental atau gila. Begitu pula pengadilan di Jerman pun tidak lantas percaya begitu aja sama pengakuan orang ini bahwa dia adalah Anastasia, karena dia selama ini tidak bisa memberikan bukti yang signifikan yang dipercayai semua orang. Jadi pengadilan di Jerman pun tidak bisa mengakui bahwa dia adalah Anastasia Romanov. Tapi balik lagi, media ini kan seneng goreng cerita. Media udah senang, udah gambar-gambar kemana-mana bahwa Anastasia Romanov ini masih hidup. Pada tahun 1984, orang yang mengaku Anastasia ini meninggal. Cerita gak sampai situ. Pada tahun 1991, para arkeolog Rusia menemukan ada beberapa jasad di daerah Yekaterinburg, yaitu daerah tempat pembantaian keluarga Tsar Nicholas II. Dan di situ ditemukan ada beberapa jasad atau sudah tengkorak kali ya, sudah tengkorak. Dan di situ mereka bisa mengecek ada badannya Tsar Nicholas II, Tsarina, kemudian 3 anak perempuannya, dan beserta para pembantunya beserta dokternya. Tapi hanya 3 anak perempuan, tidak ada satu lagi anak perempuan dan satu lagi anak laki-laki, tidak ada. Para ahli DNA pun mengecek, ternyata itu benar, itu adalah keluarga Romanov. Namun ada satu anak yang dia tidak bisa buktikan ini Anastasia atau siapa. Makanya dia masih curiga apakah Anastasia atau Maria. Cuma pada saat itu para peneliti menyimpulkan itu adalah Maria Romanov, yaitu kakaknya. Memang Maria dan Anastasia ini umurnya hanya beda 2 tahun. Jadi perbedaan fisiknya nggak begitu signifikan. Pada saat itu masihlah tetap orang berpikir bahwa Anastasia itu masih hidup. Meninggalnya tahun 84, dan orang yang mengaku itu benar-benar Anastasia. Orang masih berpikir gitu sampai di tahun 94. Tahun 94 itu dilakukan tes DNA lagi. Tes DNA dari tisu yang dipakai oleh orang yang mengaku Anastasia ini, tisu pada saat di rumah sakit. Dan untungnya ada keluarga kerajaan yang cukup populer yang masih berhubungan dengan keluarganya Tsarina, yaitu Prince Philip, suaminya Queen Elizabeth. Dia itu adalah
Jadi neneknya Prince Philip itu kakak beradik dengan Sarina. Jadi pasti ada hubungan darah, dan kalau dicek di DNA juga bisa ya. Diceklah, ternyata hasilnya tidak ada hubungan darah. Dicek juga pada saat itu, pada tahun 94, DNA di tisu dengan DNA-nya si Francisca yang buruh dari Polandia itu ternyata sama. Dan dia adalah Francisca, bukan Anastasia. Sepanjang perjalanan dia juga menambahkan diri dia Anna Anderson, karena sempat tinggal di Amerika juga, dan kisah dia itu jadi inspirasi di film-film Hollywood. Ada film Anastasia di tahun 56. Jadi ya ceritanya tentang putri yang selamat dari pembantaian segala macam, dan juga ada film kartun Anastasia di tahun 97 yang dimainin Meg Ryan. Waktu berjalan sampailah ke tahun 2007. 2007 para arkeolog juga menemukan lagi ada 2 tengkorak. Satunya perempuan, satu lagi laki-laki, remaja lelaki. Dan di situ tes DNA dan dialah keluarga Romanov. Meskipun sampai sekarang para peneliti itu belum bisa membuktikan yang mana Maria, yang mana Anastasia, karena umur mereka yang hanya berjarak 2 tahun. Tapi yang jelas kalau dilihat jumlahnya, berapa orang tuh ya? Anaknya 5, istri 1, 7 orang. 7 orang itu sudah mewakili keluarga Romanov, keluarga yang dibantai pada saat itu. Nah, balik ke tahun 98 itu jasad yang ditemukan langsung dimakamkan di St. Catherine Chapel, di St. Peter and Paul Cathedral di St. Petersburg. Sedangkan sampai sekarang jasadnya Alexei itu adalah anak bungsu laki-laki terakhir, dan juga Anastasia atau Maria masih di gereja Ortodoks Rusia. Jadi jangan percaya kalau ada yang ngaku-ngaku siapa. Gue juga kalau bisa ngaku gue mau jadi anaknya Prince Charles atau siapa, masa percaya sih sama orang gila? Mungkin di sana dia di alam baka si Francisca atau si Anna Anderson itu ketawa, dibilang gue kan gila, bukan bego. Gimana teman-teman ceritanya? Oh ya, by the way, udah pernah nonton belum film Anastasia? Yang kartun, kalau seangkatan sama saya pasti pernah nonton. Itu film lumayan bagus tapi banyak dipelintir. Jadi kalau di film itu sih Rasputin jadi jahat, intinya si Anastasia balik lagi ke keluarganya. Padahal sebenarnya enggak ya. Teman-teman tahu ceritanya ya. Saya sudah jelaskan di 2 video ini tentang keluarga Romanov. Untuk di video berikutnya saya akan menceritakan tentang kutukan gaun putih pada pernikahan. Sabar ya. Jangan lupa subscribe dan klik bel notifikasinya, tetap di MBC 13. Bye-bye.